Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kasih setia serta tuntunan Tuhan bagi kita, sehingga kita semua masih ada sampai saat ini. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita pada minggu hari ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita terjadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atasmu dan atasmu juga. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang murid Tuhan yang mempraktekkan ajaran Tuhan tentang kasih dan pengampunan. Hidup bukanlah mengumpulkan banyak musuh, melainkan hidup saling mengasihi. Dan itulah yang sudah dilakukan Tuhan melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ambillah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas,
hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Kita mohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami umat-Mu yang penuh salah dan dosa di hadapan Tuhan. Engkaulah Allah yang besar kasih-Nya, yang telah dinyatakan di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu, Engkau memandang kami, Engkau mengasihi kami, Engkau tidak membiarkan kami dikalahkan oleh dosa dan maut. Allah, kami adalah Allah yang penuh kasih dan pengampun. Karena itulah setiap kami sebagai umat Tuhan yang datang di hadapan-Mu, Engkaulah Allah yang akan mengampuni akan segala dosa dan salah kami. Ya Bapa, terimalah kami, karena kami ingin menjadi umat Tuhan yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atas dasar pengakuan dosa yang telah kita nyatakan di hadapan Tuhan, saya mengajak umat untuk berdiri mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
firman Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, memohon pimpinan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah Allah pencipta yang tidak pernah meninggalkan akan ciptaan. Kami sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan, Engkau tidak membiarkan hidup kami menjadi sia-sia, melainkan Engkau membuat kehidupan kami ini penuh arti dan makna. Oleh karena itu Allah senantiasa hidup bersama dengan kami. Dan bahkan Allah yang begitu dekat dengan kami adalah Tuhan yang menyampaikan kehendak dan firman-Mu atas kami. Sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin baik, hidup kami semakin berarti dan menjadi berkat bagi manusia dan dunia ini. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Berikanlah kuasa kepada kami, agar kami yang mendengar akan firman Tuhan, kami pun dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dalam Kristus Yesus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Umat dipersilakan untuk berdiri. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasinya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah seorang engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat dipersilakan untuk duduk. Tema yang akan menjadi perenungan kita, pengampunan memulihkan semua. Secara kekesalan terhadap seseorang adalah hal biasa yang kita alami dalam keseharian kita. Tetapi kalau seseorang yang membuat kesal hati kita, membuat terluka, maka kasih kita pun akan hilang kepadanya. Dan dapat kita bayangkan kalau kita kehilangan kasih kita, maka sudah pasti hati kita tidak akan terbuka untuk memberikan pengampunan kepada setiap orang yang telah berbuat salah kepada kita. Hati kita dipenuhi bukan hanya kekesalan, hati kita dipenuhi dengan kedendaman, dan bahkan kita pun punya niat-niat untuk membalas akan perbuatan orang tersebut. Saudara, kita dalam kenyataan hidup ini kita diperhadapkan dengan orang-orang yang selalu berbuat salah, selalu melukai diri kita. Apakah kita selalu terbuka hati kita untuk memberikan pengampunan? Sadar atau tidak sadar, kadangkala kita mengampuni, kadangkala kita tidak mengampuni. Oleh karena itulah saudaraku, kita seringkali bahkan melupakan akan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat terhadap orang lain, dan kita tidak memohon maaf ataupun ampun kepada orang lain. Saudara, pada hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita betapa pentingnya kita membuka hati kita untuk memberikan pengampunan. Karena setiap manusia hidup tidak luput dari salah. Dan marilah kita belajar melalui perumpamaan tentang pengampunan. Bukan saja sekedar memahami tentang pengampunan, dan bukan hanya sebatas menyadarkan kita bahwa kita harus mengampuni, tetapi kita harus melakukan pengampunan-pengampunan yang kita berikan, memulihkan semua keadaan yang buruk menjadi baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu dalam bagian bacaan kita Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35, Yesus memberikan pengajaran dengan teladan akan dirinya sebagai Tuhan yang rela menderita, yang rela mati untuk memberikan pengampunan dosa kepada setiap umatnya yang bersalah dan berdosa kepadanya. Dan dengan teladan Yesus Kristus inilah maka Yesus memberikan suatu cara bagaimana kita dapat memberikan pengampunan yang memulihkan. Ada suatu persoalan yang tidak pernah terpecahkan ketika kita membangun suatu relasi yang satu dengan yang lain. Relasi itu kadangkala baik, relasi itu kadangkala buruk. Ketika kita menjalin suatu relasi, maka dalam relasi itu kita tidak akan pernah luput dari perbuatan-perbuatan orang lain ataupun perbuatan-perbuatan kita yang melakukan kesalahan yang menyebabkan orang lain itu kesal, yang menyebabkan orang lain itu terluka hatinya. Dan untuk itulah kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita dapat membangun, memperbaiki
relasi kita, agar relasi kita di dalamnya adalah relasi yang selalu terbuka hati dengan penuh pengampunan, dan penuh pengampunan itulah yang akan membuahkan kebaikan bagi siapapun juga dan membuahkan kasih kepada siapapun juga. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu yang pertama yang diungkapkan dalam bagian bacaan kita, pengampunan yang membawa kebaikan. Dengan dasar bacaan Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Saya bacakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkatamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saudara dan saya adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa, kita diposisikan dalam perumpamaan ini adalah sebagai seorang yang berhutang kepada Allah. Berapa besar salah dan dosa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita mampu untuk melunasi? Saya kira kita tidak akan pernah bisa untuk melunasinya. Allah sangat mengerti keadaan dan keberadaan kita. Oleh karena itulah Allah tetap menyatakan kebaikannya atas kehidupan kita. Allah rela mengorbankan anaknya itu Yesus Kristus untuk menanggung segala dosa dan salah kita. Sehingga setiap kita sebagai umat yang datang kepadanya, maka kita dibukakan pengampunan. Saudara, dalam bagian bacaan kita kata mengampuni, apiemi, yang berarti adalah membiarkan, menghapus, dan memulihkan suatu hubungan yang tidak baik menjadi baik. Jika bagian bacaan ini membicarakan tentang pengampunan, bukan berarti sekedar mengampuni, tetapi pengampunan itu justru menghapuskan. Pengampunan itu melupakan segala tentang perbuatan-perbuatan salah, sehingga terbebaskan seorang yang berbuat salah, sehingga seseorang pun merasa senang, merasa sukacita. Saudaraku, dalam bagian bacaan inilah oleh karena itu Petrus bertanya kepada Yesus tentang pengampunan. Dan menurut Petrus, seseorang yang berbuat salah, maka sudah sepantasnya ia memberikan pengampunan 7 kali. 7 kali itu merupakan suatu budaya di Yahudi yang sempurna adanya. Ya, seorang kalau berbuat salah kita memberikan maaf sekali. Tapi kalau berbuat salah lagi kita berbuat maaf. Bayangin kalau kita berbuat maaf 7 kali, rasanya kita keberatan. Dan terlebih Yesus mengatakan bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, 49 kali. Lebih banyak rasanya kita untuk mengampuni orang 1 kali aja begitu sulit, apalagi 49 kali. Pengampunan itu bukan sebatas 7 kali atau sebatas 49 kali, tetapi yang dimaksudkan oleh penginjil di sini adalah pengampunan yang tidak terbatas adanya. Pengampunan yang tidak diukur dengan angka perbuatan-perbuatan kita untuk mengampuni, tetapi dari hati kita yang dipenuhi kebaikan-kebaikan Allah yang tidak henti-hentinya atas diri kita, maka atas kebaikan-kebaikan Allah atas kehidupan kita, itulah yang memotivasi kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan kepada orang lain dengan memberikan pengampunan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu yang berjualan di toko
ia berulang kali kesal ketika melihat mertuanya selalu mengambil uang di laci mejanya. Dan kekesalan-kekesalan itulah menumbuhkan suatu kebencian, menumbuhkan suatu amarah. Ketika ia melihat akan keberadaannya dalam keseharian, berjualan itu bukanlah perkara hal yang mudah. Ia selalu menjaga, memelihara agar usaha tokonya itu tidak merugi. Karena itu ia selalu menghitung setiap toko itu ditutup. Tetapi ia kesal karena mertuanya itu berkali-kali selalu mengambilnya. Rasanya tidak menghargai akan usahanya. Seolah-olah mertuanya itu tidak tahu bagaimana perjuangannya dalam usahanya. Dan ia keluhkan ini kepada teman dekatnya. Bayangkan, bukan hanya setiap hari ibu mertuaku mengambil uang di laci, tetapi ibu mertuaku sehari kadangkala mengambil beberapa kali. Dan itulah yang membuat aku luka. Dan itu yang membuat aku marah. Dan pada akhirnya aku membenci mertuaku. Lalu temannya itu mengatakan, dia kan mertuamu. Ibu mertuamu kan sudah tidak bekerja. Ia kan punya kebutuhan untuk membeli sesuatu yang ia inginkan. Harusnya engkau berbaik hati kepadanya. Engkau memberikannya apa yang dibutuhkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu adalah perkara dari hati yang dipenuhi dengan kebaikan. Allah memberikan pengampunan kepada saudara dan saya karena Allah kita adalah Allah yang punya hati yang dipenuhi dengan kebaikan. Ia tidak melihat, ia tidak memperhatikan berapa perbuatan-perbuatan besar salah kita dan dosa kita. Tetapi karena kasih yang ada pada dirinya, maka ia memberikan apa yang kita butuhkan. Yaitu dia memberikan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni segala salah dan dosa kita. Itulah kebaikan-kebaikan. Allah bukan hanya memiliki kebaikan, tetapi Allah adalah Allah yang baik adanya. Sehingga dengan demikian ia selalu berbuat baik kepada saudara dan saya. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Ketika kita diperhadapkan dengan siapapun orang-orang yang dekat dengan diri kita, yang kadangkala membuat kita kesal, yang membuat kadangkala kita kecewa, yang membuat kadangkala kita terluka. Apakah kebaikan Allah itu pun tetap kita rasakan? Betapa besarnya kebaikan Tuhan. Dan kalau kita melihat betapa besarnya kebaikan Tuhan, maka itu yang akan memampukan kita untuk tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Melainkan kita akan membebaskannya, kita akan melepaskannya. Dan kita tidak akan mengingatnya, melainkan kita akan melupakannya. Karena kita punya hati yang dipenuhi kebaikan-kebaikan. Saudaraku, hal yang kedua yang diungkapkan di dalam bagian bacaan kita, pengampunan mewujudkan kasih. Dalam teks bagian bacaan ini kita dapat menyaksikan Matius pasal 21, Matius pasal 18, pada ayat 27, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya.
Lalu pada ayat 33, bukankah engkau harusnya mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Mana yang lebih banyak berterima kasih kepada seseorang yang diberi banyak atau kepada seorang yang diberi sedikit? Tentu yang besar terima kasihnya adalah seseorang yang telah menerima begitu banyak tanda kasihnya. Nah, di dalam teks bagian bacaan kita diperbandingkan dengan jelas seorang hamba ia mempunyai hutang 10.000 talenta. Dan hamba yang lain hanya 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jika dikatakan 10.000 talenta, berarti 60 juta talenta. Dinar, maksud saya. 60.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah sehari. Kalau upah sehari di Indonesia tahun 2020 sejak Februari itu sekitar 50.000. Dan kalau kita kalikan, maka jumlahnya keseluruhan yang berhutang dari 10.000 talenta itu sebesar 3 triliun rupiah. Sehingga dengan demikian betapa besarnya hutang dari hamba yang pertama ini kepada tuannya. Nah, hutang yang besar itu ia tidak sanggup untuk membayarnya. Bisa sekitar 250 tahun dan itu artinya tidak akan terbayarkan. Walaupun raja itu menawarkan jual dirinya, jual anaknya, jual istrinya, tetapi karena raja itu punya belas kasih, maka raja itu pun membebaskannya akan hutangnya. Namun ketika ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang kepada hamba ini, yang dikatakan dalam bagian baca ini hanya 100 dinar, hamba ini tidak mau mendengar apa yang menjadi kesulitan dari hamba itu. Hamba ini tetap memaksa supaya hamba itu membayar dan melunasinya. Bahkan hamba ini pun menjebloskannya ke dalam penjara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian bacaan ini diungkapkan hal yang sama, yaitu tentang kasih. Kasih itu yang akan membuka hati untuk memberikan pengampunan. Pengampunan artinya membebaskan, pengampunan artinya melunaskan. Demikianlah kita telah dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itulah saudara dan saya seharusnya kita merasakan betapa besar kasihnya Tuhan atas kita yang tidak memperhitungkan akan salah dan dosa kita. Dan kasihnya yang sangat besar itu dibuktikan Yesus Kristus menggantikan kita yang seharusnya kita sebagai manusia yang berdosa, kita terkena hukuman dan murka Tuhan. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, Allah yang adalah kasih, yang bukan hanya sebatas memiliki kasih, dan kasihnya itulah diberikan kepada saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, yang hutangnya kepada Tuhan tidak akan dapat kita bayar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa, di sanalah mayoritas masyarakatnya hidup dalam pertanian. Dan karena itulah seorang petani besar
Ia telah membuka lahannya begitu luas, dan di sana karena daerah kering, maka sesawah mereka itu adalah tak ada hujan. Dan karena tak ada hujan, maka pertanian itu sangat tergantung kepada curahnya hujan. Nah, jika musim kemarau panjang, maka di seluruh para petani akan mendapatkan kesulitan. Tetapi petani besar ini, ia mempunyai pikiran yang baik, karena itulah ia bukan sekedar menanti curahnya hujan, tetapi bagaimana ia mengolah keadaan itu, di mana ia membuat suatu waduk, dan waduk itulah yang dapat dipakai untuk memberikan irigasi ketika musim kemarau yang panjang. Namun temannya justru sangat kesal karena ketika musim kemarau yang panjang itu, temannya yang menjadi pengusaha tahu itu, ia kesulitan untuk mendapatkan air. Dan itu yang menimbulkan dia marah, dan karena marahnya ia bertemu dengan petani besar itu, dan ia memaksanya agar petani besar itu membuka pintu irigasi itu, agar ia bisa terus berlangsung usaha tahunya. Tetapi petani besar itu tidak memberinya. Karena itulah timbul pertengkaran, persisihan di antara mereka, dan bahkan perkelahian. Karena itulah dibawa ke pengadilan. Diperkarakan apa yang telah terjadi. Tetapi hakim yang adalah sahabat dari kedua petani besar dan pengusaha tahu, ia menyampaikan pesannya kepada mereka. Kalau urusan diperhadapkan pengadilan ini, pasti akan terhukum kalian berdua. Tetapi aku memberikan jalan lain. Ya, salinglah memahami, salinglah menerima, salinglah mengampuni. Bukakanlah irigasi itu, sehingga keduanya bisa tetap untuk menjalankan usahanya. Apakah kalian lebih baik bermusuhan, dendam selamanya, atau kalian hendak bersahabat dan berteman sebagai tetangga yang bersebelahan rumahnya selamanya? Maka mereka mengambil keputusan, ya kami ingin bersahabat, kami ingin tetap berteman. Sang hakim inilah melihat dan melakukan perbuatannya dengan dorongan kasih dan bukan sebatas hukum. Hukum yang bisa memisahkan, hukum yang bisa mengecewakan, tetapi dengan kasih yang adanya bisa memperdamaikan kedua sahabatnya, sehingga mereka berdua, pengusaha tahu maupun petani besar itu, dapat berdampingan sebagai tetangga yang berteman dan bersahabat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang kasih-Nya besar atas kehidupan saudara dan saya. Dan karena itulah Allah selalu adil atas kita. Dan janganlah kita sekali-kali dengan cepat untuk menyalahkan Tuhan. Dan janganlah kita sekali-kali mengancam Tuhan, mengapa Tuhan berbuat demikian. Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Allah kita yang kasih adanya, pasti segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Walaupun kita menghadapi berbagai macam orang-orang yang jahat di sekitar kita, percayalah bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu dalam kehidupan saudara, sehingga saudara pun akan membuat orang-orang sekitar lain pun dari perbuatan yang jahat menjadi perbuatan yang baik. Saudara akan menghadapi kehidupan yang buruk, yang menyusahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan percayalah, kehidupan yang buruk setiap hari yang kita hadapi, kita yakini bahwa Allah yang kasih itu pun, di balik sesuatu yang buruk itu, Allah tetap memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Pengampunan itu tidak akan bisa memulihkan keadaan.
Pengampunan bisa memulihkan keadaan kalau kita mempunyai hati yang dipenuhi kebaikan, hati yang dipenuhi dengan kasih. Pengampunan itu adalah merupakan nafas hidup. Setiap kita bernafas, menghirup udara, dan kita bisa menghembuskannya. Setiap kita menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, setiap kita menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, dan seharusnya kebaikan dan kasih dari hati Allah kita yang memberikan teladan dalam hidup kita, itulah yang membuat kita menghembuskannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, Tuhan Allah telah memberikan barometer tentang pengampunan yang dapat memulihkan melalui keteladanan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan keteladanan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan memampukan saudara dan saya untuk melakukan pengampunan yang dapat memulihkan. Berapa besarnya kebaikan Tuhan, berapa besarnya kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, dan besarnya kebaikan, besarnya kasih itulah yang memampukan saudara dan saya untuk memberikan pengampunan yang dapat memulihkan semuanya. Amin. Bersama dengan berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maaf, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, kami adalah umat Tuhan yang penuh puji dan syukur karena kami mempunyai Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang besar kebaikannya maupun kasihnya atas kami. Sehingga setiap kami manusia yang penuh dengan salah, manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh dengan dosa, Engkaulah tidak melihat berapa besarnya, tetapi dengan hatimu yang penuh kebaikan dan kasih, Engkau selalu membuka hati untuk memberikan pengampunan kepada setiap kami. Demikian juga Tuhan, kami sebagai makhluk sosial, kami tidak dapat hidup sendiri, kami selalu rindu untuk berelasi dengan siapapun juga. Dan bahkan kami pun ingin mendapatkan suatu hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang menyenangkan, menyukakan, hubungan yang mendatangkan kebaikan. Sebagai manusia kami tidak akan pernah mampu untuk membangun relasi. Tetapi karena Engkau teladan kami dalam Yesus Kristus yang menumbuhkan hati kami yang dipenuhi dengan kebaikan dan kasih, maka kami dapat mampu untuk membangun suatu relasi yang baik dengan siapapun juga. Sehingga kehadiran kami dimanapun kami berada, kami mendatangkan kesukacitaan, kedamaian, dan kebahagiaan banyak orang.
kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bukan karena kami, tetapi karena Roh-Mu yang kudus hidup dan tinggal di dalam kami, yang memampukan kami untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh Yesus kepada setiap kami. Bapa dan Tuhan kami, saat ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Keluarga-keluarga kami yang tidak terlepas dari berbagai macam perselisihan, yang bisa saja terjadi kehilangan akan kasih, sehingga tidak terwujudnya pengampunan, dan relasi suami istri, orang tua anak menjadi rusak. Namun pada hari ini kami mendengar firman Tuhan yang membangun akan kehidupan iman kami, yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, sebagaimana Tuhan berbuat atas hidup kami. Maka kami pun akan mampu untuk membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang membahagiakan, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami hidup selalu memperjuangkan akan kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Melihat kenyataan memang tidaklah mudah karena kami hidup dalam keberagaman, baik suku bangsa, baik agama, baik latar belakang. Tetapi kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Dan Engkaulah Allah yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat terus membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain, hubungan yang saling mempercayai satu dengan yang lain, hubungan yang mendatangkan kebaikan satu dengan yang lain, dan bukan hubungan yang merusak dan menjauhkan diri satu dengan yang lain. Bapa, kami bersyukur karena kami mempunyai para pemimpin kami yang penuh hikmat dan bijaksana yang Tuhan berikan. Sehingga para pemimpin kami di tengah-tengah situasi yang sulit pandemi ini dapat mengambil suatu langkah kebijakan-kebijakan yang strategis untuk terus bisa mempertahankan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara ini, dan bahkan terus memperjuangkan agar pergerakan perekonomian terus berlaju dan memberikan suatu kesejahteraan dan kedamaian bagi bangsa dan negara ini. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang tidak tinggal diam. Engkaulah Allah yang punya hati, yang selalu tergerak untuk berbuat bagi bangsa dan negara ini. Pada itu kami percaya Engkaulah Allah yang akan terus menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Doa ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang kita berikan ini juga adalah asalnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus terus mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKI White Hasim atau melalui QRIS, atau dapat memasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita pada Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 287 yang B, ayat yang pertama, Sekarang Beri Syukur. Segala karya Tuhan.
Jemaat diundang untuk berdiri dan kita bersama akan berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan kami menyampaikan persembahan ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh telah Kau berikan kepada kami selama ini. Tuhan boleh berkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini, dan juga Tuhan tolong penatua yang akan mengelola persembahan ini agar dapat dipakai untuk gereja-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan doa ini. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan pujian pemutusan hidup jemaat 432 bait 1 dan bait 2. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan kaya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.